Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Pratiwi dari STKIP PGRI Bandar Lampung, jurusan Bimbingan Konseling semester 6. Saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi konselor yang profesional dalam penerapan konseling lintas budaya. Yang pertama itu yang harus kita pahami adalah pengertian tentang kode etik itu sendiri. Nah, kode etik itu merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan yang secara tertulis dan secara tegas menyatakan yang baik dan juga yang benar, serta yang salah dan yang tidak baik juga bagi profesional. Nah, di sini yang dimaksud adalah aturan yang dimiliki oleh seorang konselor sebelum dia memiliki suatu profesi atau pekerjaan yang harus dia taati. Apabila konselor tersebut melanggar dari kode etik tersebut, maka konselor dikatakan tidak profesional atau tidak taat pada peraturan tersebut. Nah, di sini yang selanjutnya harus kita pahami itu adalah ciri-ciri profesi BK. Nah, yang pertama itu ada suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan bermakna sosial yang sangat menentukan. Yang kedua, di sini ada yang namanya pada anggotanya memiliki kerangka ilmu yang jelas, sistematis, dan juga eksplisit, bukan hanya didasarkan dengan akal sehat. Yang terakhir atau yang selanjutnya itu ada yang namanya standar tingkah laku bagi anggotanya, dirumuskan secara tersebut melalui kode etik yang benar-benar diterapkan. Sini yang dimaksud adalah jika seseorang memiliki pekerjaan atau jabatan, maka ciri-ciri tersebut adalah suatu profesi. Nah, dapat dikatakan dengan profesi BK adalah jika seseorang itu memiliki jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan makna yang sesuai dengan masyarakat sosial atau dengan lingkungan sosialnya. Dan yang selanjutnya itu ada C, dasar kode etik profesional BK. Itu yang pertama itu kita lihat dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga itu ada yang namanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Yang terakhir atau yang kelima, di sini ada yang namanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Nah, dari dasar kode etik profesi BK ini memiliki aturan-aturan yang berhubungan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga dengan peraturan-peraturan negara yang lainnya. Makanya di sini disebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan itu. Yang selanjutnya ada D, tujuan kode etik profesi bimbingan konseling. Yang pertama itu adalah melindungi konselor sebagai anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan. Nah, di sini baik konselor maupun konseli sama-sama mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu ada yang namanya mendukung misi APKIN. APKIN ini adalah suatu asosiasi atau organisasi yang mempersatukan bimbingan konseling seluruh Indonesia, sehingga misi-misi atau tujuan-tujuan dari organisasi atau asosiasi ini akan terlaksana dengan baik berdasarkan dengan kode etik yang telah ditentukan. Yang ketiga ini ada namanya kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis, sehingga yang dimaksud adalah jika kode etik ini memberikan aturan atau norma dan nilai kepada seorang konselor atau seorang pemiliki profesi, maka seorang konselor atau penerima profesi ini dituntut untuk bertindak secara profesional yang tidak melanggar, sehingga dia akan menimbulkan perilaku etis yang akan dia jalankan selama dia menjalankan profesinya. Yang selanjutnya itu ada yang namanya kode etik membentuk konseling dalam membangun keyakinan layanan yang profesional. Nah, jika seorang konselor sudah menjalankan kode etik ini secara profesional, secara sesuai dengan aturan, maka
konseling ini akan mendapatkan keyakinan atau menerima keyakinan yang sesuai dengan apa yang ia tangkap gitu. Yang selanjutnya ada namanya kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan anggota. Nah, konselor yang baik, yang profesional akan menjalankan atau memecahkan suatu permasalahan ini sesuai dengan kode etiknya. Dan kode etik ini memiliki landasan-landasan yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga mempermudahkan konselor untuk menyelesaikan masalah baik yang ringan maupun yang berat, dan akan lebih terbantu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualifikasi dan kegiatan konselor. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kualifikasi terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menjelaskan yang pertama, nilai sikap keterampilan. Konselor dituntut untuk memiliki nilai sikap keterampilan yang secara kreatif, sehingga dalam pemecahan masalah konselor tidak hanya monoton atau berpaku pada satu penyelesaian tersebut, sehingga dia memiliki penyelesaian atau cara-cara yang lainnya. Dan yang kedua itu pengakuan kewarganegaraan sebagai konselor. Nah, di sini yang dimaksud adalah konselor ini sudah memiliki lisensi sesuai dengan profesi yang akan diambil. Misalnya sebagai konselor, dia sudah memiliki lisensi untuk menjalankan profesinya. Yang ketiga, sarjana pendidikan S1 dalam bidang BK. Nah, ini berhubungan dengan lisensi atau pengakuan kewarganegaraan sebagai konselor. Jadi, dalam menjalankan profesi konselor, konselor ini harus atau wajib berpendidikan kelulusan S1 dari bimbingan konseling, sehingga dia tidak hanya mengetahui cara-cara penyelesaiannya, tetapi juga mengerti tentang teori-teori yang harus dia pelajari. Nah, yang terakhir ini ada namanya berpendidikan profesi konselor. Jadi pendidikan S1 dalam bidang bimbingan konseling itu tidak cukup untuk melakukan kegiatan atau sebagai seorang konselor, sehingga kita dituntut untuk memiliki profesi konselor, karena itu adalah tahap selanjutnya untuk menuju profesi itu. Dan di sini selanjutnya ada kegiatan konselor. Itu yang pertama, agar dapat memahami orang lain. Yang kedua, dalam melakukan tugasnya membantu klien, konselor harus memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di sini yang dimaksud adalah konselor dituntut untuk dapat memiliki rasa empati kepada orang lain, memahami sifat, karakter, dan juga permasalahan yang sedang orang lain rasakan. Dan di sini konselor dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah dia terima, sehingga pemecahan masalah klien ini dapat bermanfaat bagi klien tersebut. Nah, sekian pemaparan kode etik dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.